Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, segala puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya sehingga pada kesempatan sore hari ini kita masih bersama program Ramadan 1443 Hijriah penuh makna bersama Sekolah Islam Anas yang alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita masuk di hari yang kelima Ramadan ya. Tentunya Bapak Ibu sekalian dan juga adik-adik sekalian yang kami cintai Allah Subhanahu wa taala, segala puji sekali lagi dipanjatkan pada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa berjumpa kembali dalam program di sore hari ini. Dan insya Allah pada kesempatan sore hari ini tema kita insya Allah akan sangat menarik ya, karena berkaitan dengan sejarah dalam kehidupan kita, dalam kehidupan seorang muslim ya, tentunya dari sejarah ini ya, yaitu terkait dengan terjadinya perang Badar ya. Bersama kita sudah hadir Ustadz Said Rusdan, hafizahullah ta'ala. Jazakumullah khairan Ustadz ya, sudah berkenan hadir dalam kesempatan sore hari ini. Dan insya Allah kita akan banyak berdialog dengan beliau berkaitan dengan apa yang terjadi atau serunya atau dahsyatnya perang Badar yang terjadi, Masya Allah ya, ternyata di bulan Ramadan ya. Tentunya ini jadi sebuah hikmah bagi kita semuanya. Ternyata di bulan Ramadan yang Allah hadirkan di tengah-tengah kita, pernah terjadi sebuah peperangan ya, atau sebuah kisah yang sangat heroik, di mana perang ini dikenal perang yang sangat dahsyat gitu ya, yang melibatkan kaum muslimin dan juga tentunya orang-orang kafir Quraisy ya, kaum musyrikin, yang tentunya di sini terjadi peperangan antara tauhid dengan peperangan terhadap syirik gitu ya, kesyirikan. Dan insya Allah pada kesempatan sore hari ini bersama kita Ustadz Said Ruslan Hafizahullah Ta'ala, yang insya Allah kita akan sama hadirkan dalam sebuah diskusi gitu ya, atau dialog interaktif dengan beliau sehingga kita semua baik pemirsa yang ada di rumah ya, peserta yang ada di rumah maupun yang sudah ada di Masjid Ibnu Abbas, Masya Allah ya, ahlan wa sahlan semuanya ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita keberkahan ilmu, keberkatan ilmu dari apa yang kita hadirkan di kesempatan sore hari ini. Sekali lagi, program ini diselenggarakan oleh Sekolah Islam Anas bekerjasama dengan Masjid Ibnu Abbas, dan tentunya selama bulan Ramadan kita akan hadirkan ya secara berkelanjutan program-program seperti ini, dan mudah-mudahan harapan kami semuanya program ini bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat kaum muslimin secara luas, dan tentunya nanti rekaman dari kajian ataupun kegiatan sore hari ini insya Allah akan juga bisa dilihat kembali dan bisa kita sebarkan pada saudara kita, kerabat kita, sehingga manfaat yang kita hadirkan pada kesempatan sore hari ini bisa dirasakan lebih banyak gitu ya oleh saudara-saudara kita kaum muslimin ya. Baik, alhamdulillah Ustadz ya. Bagaimana kabarnya Ustadz sore hari ini ya? Alhamdulillah. Masya Allah ya, ini tambah dari wajah Ustadz ini penuh ceria gitu ya Ustadz ya, penuh semangat gitu ya untuk hadir di masjid ini, walaupun Ustadz tinggalnya agak jauh ya Ustadz, di Bintaro ya. Iya. Tapi Masya Allah Ustadz Ruslan sudah bersama kita, dan tentunya pada kesempatan sore hari ini kita ingin menyimak dan coba berdiskusi interaktif dengan beliau ya terkait dengan dahsyatnya begitu ya, dahsyatnya perang Badar yang terjadi Masya Allah di bulan Ramadan ya. Dan tentunya Ustaz, tentunya ini satu hikmah bagi kita semuanya, di mana kisah Ramadan ataupun perang Badar ini banyak disebutkan ya, ada dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah begitu ya, hadis-hadis yang menjelaskan terkait dengan bagaimana heroiknya, bagaimana sejarahnya terjadinya perang Badar. Oleh karena itu tentunya di sini yang pertama Ustaz ya, kami ingin ingin bertanya ya, ataupun ada ilmu dari Ustadz ya terkait dengan latar belakang Ustadz ya, latar belakang terjadinya perang Badar. Kenapa perang Badar ini bisa terjadi dan kemudian bisa menjadi sebuah catatan yang penuh hikmah, pelajaran bagi kaum muslimin yang kita rasakan hingga saat ini. Dari sisi latar belakangnya, apakah karena memang sengaja ada peperangan di antara kedua belah pihak, bagaimana yang saat ini mungkin terjadi ya antara satu negara dengan negara yang lain gitu ya, satu kaum dengan kaum yang lain, ataukah ada latar belakang yang lain Ustaz yang memang menjadikan akhirnya terjadilah perang Badar ini Ustaz? Iya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Ya, memang sudah menjadi sunnatullah ya,
dari dulu sampai sekarang dan sampai kapanpun. Orang-orang kafir itu tidak rela terhadap kita sampai mereka bisa berhasil membujuk kita untuk keluar dari agama Islam. Dan ini sudah Allah sebutkan ya sebenarnya dalam surat Al-Baqarah, "Walan ta'budu al-yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum." Dalam ayat tersebut sangat jelas Allah berfirman, orang Yahudi, Nasrani, intinya orang kafir tidak mungkin rela kepada kita sampai kita mengikuti aliran mereka. Dan waktu itu para pembesar Quraisy betul-betul merasa iri terhadap kaum muslim. Kebencian mereka pertama, terutama Abu Jahal ya, paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sangat dahsyat terhadap Nabi dan ajarannya semenjak di Mekah. Makanya mereka menyiksa orang-orang Islam ya yang baru pindah agama dari agama Abdul Muttalib ke agama yang dibawa oleh Rasul. Mengingat lemahnya orang-orang Islam waktu itu di Mekah, maka Allah perintahkan hijrah. Nah, setelah hijrahlah maka posisi orang-orang kafir melihat kejayaan Islam di Madinah gergetan, kayak gitu kan. Nah, akhirnya Allah tentukan pada pas berakhirnya bulan Sya'ban ya di tahun yang kedua Hijriah. Kalau tahun kedua Hijriah berarti posisi Rasulullah sudah 15 tahun ya sebagai Nabi dan Rasul. Karena kan 13 tahun di Mekah ya. Nah, kemudian pindah ke Madinah di tahun pertama, tahun kedua, ya tahun keduanya berarti posisi beliau 15 tahun umur kenabian dan kerasulannya. Maka Allah mewajibkan pertama kali puasa di saat selesai bulan Sya'ban. Nah, kemudian terus mereka semakin gergetan ya melihat kejayaan penduduk-penduduk Madinah yang dipimpin oleh Rasulullah sehingga mereka mengencangkan untuk menyerang kaum muslim. Nah, disitulah terjadi perang, istilahnya perang Badar. Badar kan nama suatu wilayah yang tidak jauh dari kota Madinah. Ya, kurang lebihnya 150 atau 180 km. Jadi dari pemaparan Ustadz tadi, perang Badar itu terjadi pada saat Rasulullah SAW dan para sahabatnya hijrah ke Madinah 2 tahun setelah hijrah. Iya, 2 tahun setelah hijrah. 15 tahun di Mekah, kemudian 2 tahun beliau hijrah ke Madinah, dan itulah kemudian terjadi perang Badar. Gitu. Iya, dan pas terjadi pada bulan Ramadan. Pas bulan Ramadan. Ramadan karena kan di dalam Al-Quran surat Al-Anfal ya dijelaskan ayat 41 Allah berfirman wa ma anzalna ala abdina yaumal furqan yaumal taqal jama'an. Nah, di sini sangat jelas tidaklah kami menurunkan kepada hamba kami sebagai hari untuk bisa membedakan antara kebaikan dan keburukannya, itu Al-Quran yauman taqal jam'an, di hari di saat apa dua kubu saling berperang. Iya, saling berperang. Nah, maka disitulah ujian beratnya kaum muslimin pertama kali, karena mereka pun pertama kali puasa ya, pertama kali puasa maksudnya yang 30 hari ya, yang maksudnya 29 hari ya, 1 bulan benar terjadi pada saat perang Badar ini. Iya, yang pertama kali puasanya mereka sebulan. Meskipun memang sebelumnya mereka juga puasa, tapi kan bukan puasa Ramadan. Full 30 hari ya. Iya. Jadi Masya Allah Bapak Ibu sekalian, jadi perang Badar ini terjadi pada saat kewajiban puasa Ramadan itu pertama kali turun kepada Rasulullah dan para sahabatnya full 30 hari. Iya, full sebulan lah. Sebulan ya, Masya Allah ya. Itu pada saat biasanya kalau kita baru pertama kali mendapatkan kewajiban syariat, biasanya apa namanya Ustaz ya?
Istilahnya kalau kita baru mulai puasa itu kan biasanya baru pemanasan. Iya. Tapi ini begitu puasa pertama sudah Langsung dapat ujian. Iya. ataupun perintah untuk tadi ya, Iya. ujian yaitu berupa perang. Nah tadi Ustaz, Iya. tadi kan terjadi di perang Badar ini kan sangat terkenal ya Ustaz ya, yaitu Badar tadi ya. Nah kalau boleh tahu Ustaz ya, sebenarnya Badar itu sebuah kawasan di daerah mana Ustaz kalau saat ini gitu ya? Kemudian apakah itu di daerah padang pasir ataukah ada suatu lembah begitu yang berada di sekitaran Mekah dan Madinah di antara keduanya? Yang jelas diceritakan oleh beberapa ulama sejarah itu kan Badar suatu lembah yang posisinya itu nggak jauh dari kota Madinah. Iya. Sebuah lembah yang tidak jauh dari kota Madinah. Sekitar 180 km lah. 180 km. Jadi dari Madinah kemudian menuju ke Badar itu 180 km ditempuh dengan menggunakan kendaraan yang mereka punya. Iya. Itu. Bisa kita bayangkan Ustaz ya, kalau misalkan saya asli Jogja Ustaz ya. Iya. Jakarta Jogja itu sekitar 350 km, berarti separuhnya ditempuh dengan darat. Itu sudah perjuangan tersendiri Ustaz ya. Insya Allah. Nah Ustaz, tentunya juga kita ingin tahu Ustaz ya, sebenarnya kalau dalam kisah-kisah yang kita sering dengar begitu ya, itu pada saat itu sebenarnya memang niatan awalnya tidak untuk berperang Ustaz. Niatan awalnya ada yang menyebutkan dulu adalah mencegat kafilah Quraisy gitu ya. Kemudian akhirnya baru dari situ muncul gitu ya, muncul peperangan. Kebencian dari mereka. Iya, ada sebagian ahli sejarah begitu. Dan waktu itu kan yang memimpin kafilah dagang dari mereka kan Abu Sufyan. Waktu belum masuk Islam kan kayak gitu. Pada saat masih kafir ya. Iya, kafir. Ya. Dan di situ kita melihat karena mereka nggak ada persiapan perang, sudah begitu jumlah mereka pun yang namanya orang nggak siap kan akhirnya tanggung-tanggung gitu loh. Jadi banyak yang mengundurkan diri dari kalangan orang-orang munafik waktu itu. Jadi berpura-pura pakai alasan mana perang nggak ada kok. Nah akhirnya udah mendingan saya pulang aja. Nah akhirnya sampai yang bertahan cuma 300 sekian kan ya. 300 sekian sementara yang akan dihadapi oleh Rasulullah karena Rasulullah waktu itu panglimanya sendiri turun ya. Itu orang-orang kafir dengan jumlah 1.000 atau mendekati 1.000 kayak gitu. Ya, jadi perbandingannya dalam riwayat ya saya pernah dengar ada yang menyebutkan 13 orang, ada yang menyebutkan 317 orang melawan 3 kali lipatnya Ustaz ya. 3 kali lipat ya. Dengan mungkin perbekalan perang yang seadanya. Sangat seadanya. Karena memang bukan ada persiapan. Iya. Kemudian bahkan di dalam Al-Qur'an pun Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ka'annahum yusaqunal maut ya. Jadi mereka hampir putus asa, ya udahlah pasti kalah kayak gitu. Udah pasti kita mati semua deh kayak gitu. Itu dalam benak atau perspektif kita sendiri, orang muslim sendiri. Iya, waktu itu para sahabat ridwanullah alaihim ada semacam apa ya Ustaz ya? Kekhawatiran. Mungkin pesimis begitu pesimis, ya. Iya, Kita gitu. Semua segini gitu ya. Kemudian juga peralatan perang kita terbatas pasti kalah. Iya, gitu ya. sehingga bahkan ini merupakan kisah ajibah yang sangat ajib, yang sangat menarik ya. Dalam strategi perang militer manapun nggak masuk akal. Akhirnya dimenangkan oleh kubu Muslim, kayak gitu. Namun kehendak Allah kan berbicara lain. Iya. Kayak gitu. Nah, di sini nanti Ustaz tentunya kita meyakini ya, nanti tentunya akan ada sesi ya Ustaz ya, ada sebuah materi yang sangat menarik gitu ya. Di sini nanti akan hadirlah bagaimana kita sebagai seorang muslim itu harus yakin dengan datangnya pertolongan Allah. Tapi sebelumnya Ustaz, dari sisi kondisi kaum muslimin tadi sudah sama-sama kita ketahui peralatan perangnya karena bukan diniatkan perang awalnya, jadi seadanya begitu ya. Kemudian jumlah pasukan dari kaum Quraisy itu juga lebih banyak, 3 kali lipat mungkin lebih begitu ya. Dan dari sisi perbekalan yang kami ketahui Ustaz ya, itu perbekalan orang-orang kafir Quraisy waktu itu lebih lengkap perbekalannya. Tentunya. Airnya, makanannya, begitu saya. Benar ya? Masya Allah. Nah, mungkin bisa dikisahkan Ustaz ya, dikisahkan
bagaimana para sahabat ya ataupun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri itu kemudian meyakinkan para sahabatnya ya, sehingga apa, walaupun kita itu dalam kondisi yang keterbatasan seperti ini ya, di mana sebagian orang muslim yang tadi ya Ustaz nyampaikan ada tanda-tanda ataupun sifat-sifat munafikan itu kemudian mundur ke belakang, tentunya kan jumlahnya yang tadi mungkin banyak berkurang gitu Ustaz ya. Bagaimana Rasulullah SAW kemudian meyakinkan kepada kaum muslimin terkait dengan datangnya pertolongan Allah atau meyakinkan mereka untuk tetap berperang membela Islam dan kaum muslimin. Iya, di sini Nabi pun membesarkan jiwa mereka. Apalagi setelah turun ayat ya ayuhan Nabi dalam surat Al-Anfal juga, hasbukallah. Iya, wa man ittaba'aka minal mu'minin. Wahai Nabi, cukup bagi kamu itu Allah dan orang-orang beriman. Di sini kan para ahli tafsir menjelaskan maknanya bahwa di antara makna ayat tersebut ialah, wahai Nabi, untuk kamu dan orang-orang beriman yang mengikuti kamu cukup hanya Allah yang akan menolong nanti. Ketika Allah yang bertindak, yang berbuat, maka itu melebihi dari segalanya. Dan akhirnya kan Allah Subhanahu wa taala buktikan kepada hamba-hambanya yang betul-betul bersih hatinya, memiliki penyandaran hati yang sangat penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tersisa dari kalangan kaum muslim yang ikut perang Badar berarti sudah teruji klinis ya, ibaratnya keimanan mereka itu sudah luar biasa, teruji sekali. Benar-benar memang bisa diyakini keimanannya pada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang dalam hatinya ada kemunafikan, ada masalah nggak serta di situ. Iya. Makanya kan Nabi pun bersabda dalam hadis yang sahih, innallaha ittala'a ala ahli badri. Sesungguhnya Allah itu sudah betul-betul meneliti dengan seksama hati-hati yang dimiliki oleh para pejuang Badar itu bersih banget. Kemurnian mereka dalam agama pun layak kita acungkan jempol ya, ibaratnya. Istilahnya mereka dalam keadaan lapar, kemudian peralatan mereka sudah nggak pas ya, nggak sesuai perlengkapan terbatas. Iya, kemudian akhirnya mereka ya sudahlah kami pasrah. Apalagi Rasulullah pun berdoa kepada Allah, wahai Allah, kalaulah dengan peristiwa perang Badar ini kita semuanya, kami semuanya syahid, maka tidak ada lagi orang yang beriman setelah itu. Itu doa yang Rasulullah SAW sampaikan, lanjutkan. Nah, akhirnya kan Allah turunkan pertolongannya dengan melalui menurunkan para malaikat di situ kan, yang sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-Anfal. Nah, Ustaz tadi menarik ya, yang tadi Ustaz sampaikan ya, barakallahu fiik Ustaz ya. Jadi tentunya tadi ada sebuah kalau misalkan kita melihat orang-orang yang ataupun sahabat yang bersama Rasulullah itu adalah sahabat-sahabat pilihan atau manusia-manusia pilihan yang memang sudah difilter, sudah diuji keimanannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, apakah ini juga yang menjadikan sebuah landasan Ustaz ya? Sahabat, karena kita sering mendengarkan gitu ya kisah-kisah para sahabat gitu ya. Sahabat-sahabat yang mereka ahli Badar itu dalam Islam ternyata memiliki keutamaan tersendiri. Apakah karena salah satunya karena kisah Badar di antaranya karena mereka bisa melalui ujian Allah di saat ujian tersebut pertama kali datang, kan gitu. Nah, sementara Nabi kan pernah bersabda ya secara umum, innamas sabaru inda sadamatil ula, kesabaran yang paling dianggap kan ketika musibah pertama, ujian pertama turun. Nah, dan ini terjadi ujian itu pada para sahabat berperang di pertama perang, kemudian pertama puasa, ya, sehingga mereka betul-betul yakin, udah segala sesuatunya pasti Allah akan tolong. Iya. Ada juga kan hadis yang sudah pernah kita bahaskan dalam tarhib Ramadan, man taraka lillahi man taraka syai'an billah baddalahu Allahu ma huwa khairum min. Siapa yang meninggalkan sesuatu untuk Allah, ya berarti rumusnya Allah akan ganti kan dengan sesuatu yang jauh lebih baik. Mereka meninggalkan lapar, haus, tapi itu memang perintah Allah.
maka hasbukallah, cukup bagi kamu adalah Allah. Allah tidak akan menyanyiakan hamba-hambanya yang membela agamanya, yang berjuang di jalannya, yang berjuang di jalannya. Nah, Ustadz ini jadi teringat Ustadz dengan salah satu ayat yang mungkin sering kita dengar untuk memberikan motivasi pada kaum muslimin yang menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Dalam Quran surat Muhammad ayat 7, itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum." Apakah ayat ini juga bisa kita kaitkan, korelasikan dengan apa yang terjadi dengan para sahabat dan Rasulullah di perang Badar? Tentu bisa kita kaitkan, sebab rumusnya kan kalau kita menolong, menjaga agama Allah, ya pasti Allah nggak bakalan diam. Itu rumusnya. Dan Allah sudah buktikan pertolongannya untuk hamba-hamba yang menjaga agama ini, yang menolong agama ini. Allah sudah buktikan dari zaman dahulu, bukan di zaman Rasulullah saja, tetapi dari zaman para anbiya sebelumnya. Allah sudah buktikan bagaimana pertolongan beliau terhadap Nabi Ibrahim, ya, demikian juga Nabi Musa alaihi salatu wassalam, sampai kita bisa membuktikan keajaiban dalam perang Badar. Ibaratnya dalam strategi militer manapun yang ahli pertempuran secara teori nggak bakalan menang. Iya, cuma kan nggak ada yang mustahil di sisi Allah. Iya kan gitu. Bahkan kalau tadi ya Ustaz ya, hitung-hitungan teori perang gitu ya Ustaz ya, kita kan dengar ya dalam mungkin di media massa, televisi yang kita lihat gitu ya, mungkin di informasi yang ada gitu ya, itu berbagai macam strategi perang dijalankan Ustaz ya. Kita harus pakai metode perang seperti ini ya, gerilya dan sebagainya. Tapi yang dicontohkan oleh Rasulullah dan dihadirkan oleh para sahabatnya yaitu keyakinan, keimanan pada Allah Subhanahu wa taala, gitu, yakin dengan pertolongan Allah. Nah, boleh nggak Ustaz mungkin ada ambil ataupun mungkin nas gitu yang menjelaskan terkait dengan bentuk pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada kaum muslimin saat itu, kepada para sahabat saat itu. Bentuk pertolongannya apakah Allah turunkan malaikat gitu ya, membantu yang tidak nampak begitu ya, atau Allah berikan pertolongan dalam bentuk yang mungkin kita semua ya, teman-teman, rekan-rekan Bapak Ibu sekalian, sering hadirkan dalam bentuk apa mungkin tadi ada angin begitu ya, angin yang kemudian menyapu sebagian orang-orang kafir Quraisy, mereka mungkin ada yang ya kalau bahasa Jawa itu kelilipan gitu ya, mudah gitu ya, mungkin untuk memerangi mereka. Apa Ustaz bentuknya Ustaz? Banyak ya akhi, banyak pertolongan Allah wujudkan di saat itu. Ya di antaranya Allah buktikan dalam surat Al-Anfal ya, kita bisa melihat di saat Allah Subhanahu wa taala menurunkan para malaikat yang berjumlah 1.000. Iya. Jadi 1.000 saja. Iya, 1.000 malaikat. 300 sekian, tetapi Allah turunkan malaikatnya sejumlah 1.000. Masya Allah. Satu malaikat sama satu manusia kira-kira menang mana ya? Ibarat dikata satu malaikat aja insya Allah bisa menghajar mereka semua. Cuma inilah yang Allah kehendaki gitu loh. Allah turunkan 1.000 malaikat. 1.000 malaikat dan yang memimpin pasukan malaikat itu kan Jibril alaihi salatu wassalam sendiri. Langsung malaikat Jibril. Malaikat Jibril yang para malaikat. Iya. Padahal malaikat Jibril itu malaikat yang paling kuat kan, yang paling mulia. Dalam surat An-Najm sudah ada penyebutan tentang malaikat Jibril. Syadidul Quwa, malaikat yang paling kuat. Syadidul Quwa. Iya, dan Rasulullah sendiri yang pernah melihat wujud aslinya malaikat Jibril, ya. Jadi malaikat Jibril kan memiliki sayap. Nah, sayap itu kurang lebihnya sekitar 600. Iya. Nah, apabila satu sayap yang malaikat Jibril dibentangkan itu menutupi arah timur dan barat. Nah, itu baru sayapnya. Iya. Baru satu sayapnya. Iya. Belum kalau semua sayapnya. Iya. Ya. Mungkin juga Mas Allah ya, ini sebuah ibrah bagi kita. Iya. Pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu terkadang hadir dalam hal-hal yang mungkin kita tidak duga. Ya juga. Nah, kemudian begini akhi, yang sangat takjubnya itu dalam peperangan Badar, karena malaikat turun sehingga gerakan kaum muslimin itu betul-betul istilahnya nggak melepihkan mereka. Pada saat mereka membidik anak panah pun yang anggapan mereka nggak kena, ternyata kena. Gitu ya. Dan Rasulullah melemparkan waktu itu satu genggam debu ya, Rasulullah lempar itu bisa menghajar ratusan orang-orang kafir padahal satu genggam debu. Nah, gitu. Ya.
terkait dengan kisah ini Ustaz ya. Jadi teringat juga kisahnya apa namanya pada saat Allah menjaga rumahnya Ka'bah ya dengan apa? Dengan apa namanya? Burung-burung ya. Iya, Burung-burung yang menurunkan batuan yang bisa iya. Ketika menghancurkan dalam pasukan penyerangan ya. Abraha, iya, Pasukan gajah ya Abraha ya iya. gitu ya. Terus juga di dalam Al-Quran itu salah satu bentuk pertolongan Allah ya, akhi, itu kita sangat takjub. Allah menyebutkan sa'ulqi fi qulubil ladzina kafarur ru'b. Pada saat itu aku berikan di hati orang-orang kafir ketakutan. Iya. Nah sekarang logikanya begini, orang jumlahnya meskipun ribuan, peralatannya canggih, semuanya sudah komplit. Kalau pada takut pasti kabur. Buat apa orang itu takut? Buat apa orang itu memiliki peralatan segala tapi masih takut? Niscaya peralatan tadi pun nggak bisa berfungsi karena sudah ada takut. Nah, disitulah di antara keajaiban pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah ya. Jadi Allah juga hadirkan rasa takut itu dalam hati-hati orang-orang kafir Quraisy waktu itu ya. Iya. Sehingga walaupun mereka secara jumlahnya banyak, kemudian peralatan karena udah ciut ya sudah. Dan kan berikutnya kalau makanya ada yang mengatakan itu kan berarti 313 atau sekian gitu ya, dengan 1000 orang berarti 1:3 gitu ya, 1:3. Tapi apa ternyata kaum muslimin punya jiwa yang kuat dan menang ya, telak kan waktu ya, itu. kemudian dapat apalagi datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala ya, dibantu oleh malaikat. Dan tadi Ustaz menyampaikan jumlahnya hampir berapa tadi, 1000-an malaikat gitu ya. Itu ya jumlah 1000 tadi yang tidak ada banyak, kecil sekali mereka. Satu malaikat itu udah ini ya. Iya. Nah saat ini dalam riwayat Ustaz ya, walaupun datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala, tapi ternyata ada di antara para sahabat yang qadarullahnya harus gugur syahid ya di medan perang Badar. Iya. Nah, dalam riwayat berapa Ustaz ya? Dari 300 sekian sahabat tadi ya, Rasulullah sahabat tadi, itu berapa jumlah sebenarnya Ustaz yang dari kaum muslimin? Kalau nggak salah sekitar 13 misalnya. Nggak nyampe 20 ya. Jadi istilahnya menang telak lah dari kubu kaum muslim itu cuma belasan orang, mereka semuanya hampir hampir betul-betul nggak ada kekuatannya sama sekali. Dari 300 sekian kaum muslimin waktu itu, ini yang wafat gugur syahid itu tidak mencapai 20-an orang. Nggak mencapai. Ini benar-benar sebuah bukti mukjizat ya Rasulullah SAW, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala yang hadir kepada kaum muslimin ya. Dan Ustaz ya, ini bagaimana bandingannya dengan di kelompoknya tadi timnya Abu Sufyan yang mati di medan perang? Mereka ratusan. Iya. Ya, ratusan yang meninggal. Ya, bahkan pembesar sini kita bisa ambil istilahnya ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam berpuasa di bulan Ramadan, maka seorang muslim harus meyakini ujian itu dia lewati dengan baik. Gitu loh. Dan pasti nanti ada gantinya. Pertolongan Allah itu sebenarnya dekat. Hanya seorang muslim ini yang terburu-buru, gitu. Makanya kan dalam Al-Quran surat An-Nahl juga ada ata amrullah fala tastajilu, ya kan? Akan datang pertolongan Allah, jangan terburu-buru kamu. Nah, ketika seorang muslim yang nggak sabar, sekiranya ini sudah menjadi beban, apalagi puasa yang kita jalani di beban. Tapi kalau kita mensikapi segala sesuatu dengan sudut keimanan, masuk ke dalamnya puasa yang kita jalani, sama sekali nggak akan jadi beban. Ya, Masya Allah ya. Ustaz ya. Dan tentunya Ustaz kita kaitkan dengan Ramadan itu sendiri ya, hakikat Ramadan ya. Tadi dalam keadaan berpuasa, begitu ya. Gimana kalau kita sebagian besar di antara kita merasakan puasa itu rata-rata ya
Rumah takut ya. Apa pelajaran atau hikmah Ustaz ya yang paling mendasar begitu ya, yang bisa kita jadikan sebuah pemahaman meyakinkan terkait dengan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dari kisah-kisah atau contohnya kisah perang Badar ini Ustaz. Iya. Ya, yang pertama seperti yang sudah kita ulang-ulang ya. Kesemangatan nggak boleh rapuh pada diri seseorang, nggak boleh rapuh ya. Karena kita berpikirnya begini, coba para sahabat yang ujian puasanya aja begitu, masih semangat kan dalam menjalani agama. Nah, masa kita baru cuma diuji lapar haus, nggak diuji ketakutan atau penyerangan apa langsung berhenti di jalan, mager. Nah, itu kan ya itu kan tidak sepatutnya. Apakah kesusahan kita di saat puasa seperti kesusahan yang dialami oleh para sahabat? Kan gitu. Jadi kita mengacanya ke sana. Iya, itu. Kadang Ustaz ya, apa ini? Kalau kita coba cermati ya di antara kita sendiri ya, ternyata sudah banyak yang merupakan kisah-kisah dahsyatnya ya perang Badar di bulan Ramadan ya. Padahal sebenarnya kalau kita coba mengkaji lebih dalam seperti sore hari ini, ternyata banyak sekali pelajaran yang bisa diambil gitu ya. Kaitannya dengan pelajaran Ustaz yang di hari Ahad kemarin ya, di 1 Ramadan itu, selama bulan Ramadan ada di antara kita yang ternyata lebih banyak mungkin mohon maaf tidur gitu ya, atau mungkin mager malas gerak gitu ya. Padahal seharusnya produktif ya, produktif dalam amal solih gitu ya, kemudian produktif dalam mungkin amal pekerjaan yang sifatnya memang positif gitu ya, untuk kebaikan dunia dan akhiratnya. Nah ini bagaimana Ustaz ya, pesan-pesan moral atau pesan-pesan dari hikmah-hikmah tadi kemudian bisa kita sampaikan kepada kaum muslimin ya, kepada orang tua, kepada anak-anak kita di rumah ya, kepada peserta didik kita, sehingga dari satu kisah Ramadan dan tentunya di dalamnya tadi salah satunya ada perang Badar yang Masya Allah sangat heroik tadi ya, sangat memukau tadi ya, dengan adanya pertolongan Allah Subhanahu wa taala, keyakinan kaum muslimin terkait dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Itu ternyata bagaimana cara kita untuk bisa kemudian menjadikan kisah-kisah peperangan seperti ini atau contohnya kisah perang Badar ini untuk bisa menjadi sebuah nasihat begitu ya bagi orang tua khususnya bagi guru-guru. Kesimpulannya itu hendaknya kita notabene adalah selama kita menjalani ketaatan, maka segala kesusahan, kesulitan, kemudian rintangan pasti akan bisa dihadapi. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah membuat rumus bahwa orang-orang yang bertakwa itu nggak mungkin disia-siakan. Nggak mungkin disia-siakan. Dibuktikan pada perang Badar ini. Subhanallah. Ketika para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in baru mengalami puasa, Allah uji, coba. Nah, gitu kan. Ramadannya juga baru pertama, iya. Ramadannya juga baru pertama. Memang mereka sebelumnya puasa. Sebelum puasa Ramadan puasa, kan ada puasa Asyura ya. Waktu itu kan Rasulullah melihat bangsa Yahudi berpuasa. Nah, terus Rasulullah bertanya, "Ma hadzal yaum alladzi tasumunahu?" Hari apa ini kok kalian bisa berpuasa begitu? Akhirnya mereka menjawab, "Hadza yaumun khair." Ini hari kebaikan. Anjahullahu Musa wa qaumahu min Fir'aun. Waktu itu Musa dan kaumnya diselamatkan oleh Allah dari bahaya Fir'aun. Maka Nabi Musa berpuasa. Akhirnya pun kami bangsa Yahudi ikut berpuasa. Kemudian Rasulullah bersabda di hadapan mereka bangsa Yahudi, "Nahnu ahaqqu bi Musa minkum." Kami lebih berhak untuk memuliakan Nabi Musa daripada kalian. Lalu memerintahkan para sahabatnya berpuasa. Puasa Asyura ya. Tapi kan nggak sebulan penuh. Nah, satu-satunya puasa yang mereka jalani sebulan penuh awalnya adalah di saat terjadinya perang itu. Masya Allah ya. Satu-satunya kan kayak gitu. Perintah pertama berpuasa penuh bulan Ramadan. Dapat ujian, kayak gitu. Iya, dapat ujian dan Rasulullah ngajari mereka para sahabatnya supaya
segala sesuatu yang kalian kerjakan itu pasti akan ada gantinya. Jangan khawatir. Nah, jadi gitu. ingat ini Ustaz, apakah juga bisa kita kaitkan dengan ayat yang lain yang memerintahkan kita untuk bersabar? Wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyirus sabirin. Iya. Apakah ini juga bisa kita kaitkan dengan hikmah Ramadan tadi? Benar. Ada kita yang merasa kekurangan, yang merasa ada rasa lapar, gitu ya. Tentunya di sini adalah tadi orang yang sabar. Iya. Gitu ya. Sabar itu dalam bahasa Al-Quran banyak pahalanya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu membuktikan pertolongannya untuk orang-orang yang bersabar. Nah, intinya kita harus melihat segala sesuatu dengan barometer iman, jangan dengan perasaan. Misalkan, oh kayaknya ini menyiksa deh. Kemudian, wah baru puasa pertama godaannya begini begitu. Kalau keimanan tanpa ujian itu nggak ada. Ibaratnya gini Ustaz, bagi kita yang mungkin bekerja ya, baik di sekolah atau mungkin santri ya. Ini baru pertama kali bekerja di bulan Ramadan begitu ya. Panas-panasnya Ustaz, dapat tugas misalkan harus keluar begitu ya, pas panas-panasnya. Itu kan harus menahan sabarnya luar biasa. Luar biasa. Atau misalkan dari santri kita nih Ustaz ya, santri kita di hari puasa Ramadan gitu ya, dapat target untuk menghafalkan sekian lembar nas Quran begitu ya. Wah, padahal lapar gitu. Wah, ini di hari pertama Ramadan kok malah dapat target. Jalani dulu. Kan meskipun dilihat dari sekilas itu kalau jalani dulu itu kurang indah, nanti endingnya pun insya Allah akan indah kan gitu. Ya enggak? Endingnya itu akan indah, jalani dulu. Nanti hasilnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan rata-rata orang yang optimis pasti akan ada kemudahan. Orang yang optimis itu pasti ada kemudahan. Pasti akan ada kemudahan. Iya, karena Islam itu menganjurkan kita optimis selalu. Tidak pesimis kan gitu. Ya. Baik, Ustaz. Tentunya nanti ada sesi tanya jawab Ustaz ya bersama mungkin audiens peserta yang ada pada kesempatan sore hari ini. Tapi tentunya tadi menarik Ustaz ya, apabila kita coba cermati ya, ternyata di dalam kisah perang Badar ini ya, yang Masya Allah ya, itu harus sering kita angkat Ustaz ya, harus kita angkat ya sebagai sebuah kisah pelajaran ibrah gitu ya bagi kaum muslimin, di mana ya kaum muslimin harus meyakini ya fasilitas yang terbatas gitu ya, kemudian mungkin juga kondisi yang terbatas tadi ya, itu tidak kemudian menafikan gitu ya ikhtiar kita untuk kemudian bisa terus berikhtiar semaksimal mungkin, tentunya dengan dibarengi dengan doa. Iya, dan doa tidak menutup kemungkinan untuk meraih keberhasilan. Iya. Keberhasilan itu pasti diraih oleh seseorang ketika dia ini bergantung penuh kepada Allah. Kemudian dengan usaha dia yang maksimal, insya Allah, biidznillah. Kayak gitu. Dan usaha yang maksimal tadi dalam penjelasan para ulama yang kami pelajari juga Ustaz ya, itu kan ikhtiar itu, doa itu bagian dari tawakal ilallah. Iya. Ya, tawakal itu berarti tidak menafikan ikhtiar, kemudian optimisme tadi gitu ya. Iya. Biasanya yakin, optimis akan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan rukun tawakal para ulama menjelaskan ada 3. Iya. Yang pertama itu adanya sidqul i'timad. Iya, ya. Jadi pembenaran di dalam hati menyandorkan segala urusan kepada Allah. Hati kita betul-betul jujur. Kita sandarkan seluruhnya kepada Allah. Kemudian yang kedua, akhdhu bil asbab. Menjalani sebab-sebab yang syariatkan. Ya. Dan yang ketiga, doa. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa umumul ibadah gitu ya. Iya, itu menjadi senjata bagi kita. Kan di dalam perang Badar pun disebutkan ittastaghithuna rabbakum fastajaba lakum. Ketika kalian sudah mulai melemah karena melihat hitungannya kok pasti kalah, pasti kita mati, tapi kalian tetap optimis dalam berdoa, fastajaba lakum. Maka Allah mengabulkan permintaan kalian. Nah, kayak gitu. Dan akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan para malaikatnya. Nah, ini menunjukkan bahwa pertolongan Allah itu pasti ada. Tinggal gitu tadi yakin ya. Iya, yakin, tinggal ikhtiar ya, kemudian doa tadi ya.
doa ya dengan penuh keyakinan Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah ragu, iya. Ya, jangan ragu. Jangan pernah ragu. Jangan Ya, ragu, ini, Allah pasti menolong dan membantu. nah ini tentunya Bapak sekali ya. Ini menarik sekali diskusi kita bersama Ustadz Said Ruslan ya. Tentunya apa namanya santri-santri kita semua dari rumah Tafid Anas ini ya. Ini ada satu pesan yang Masya Allah yang tadi Ustadz sampaikan kepada kita semuanya, bahwasanya dalam pada saat kita dihadapkan dalam sebuah ujian atau tantangan dalam kehidupan kita ya, dari kisah perang Badar tadi, kita harus tetap menghadirkan ikhtiar yang maksimal, optimisme dalam kita ikhtiar ya. Kemudian yang kedua tadi juga tidak pernah kita boleh lupakan ya, bergantung tawakal hanya pada Allah Subhanahu wa taala dengan menghadirkan doa terbaik yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan keyakinan itu akan datang dalam bentuk pertolongan Allah Subhanahu wa taala karena kita meyakini keimanan kita, ya keyakinan kita pada Allah Subhanahu wa taala itulah yang akan menghadirkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala ya. Baik Ustaz, tentunya yang terakhir Ustaz ya, ini ada satu hal yang juga menarik. Tadi alhamdulillah dengan keterbatasan yang dimiliki oleh kaum muslimin pada saat perang Badar gitu ya. Dan alhamdulillah Allah mentakdirkan kemenangan dari kaum muslimin gitu ya Ustaz ya. Ya, benar. Tentunya saja tadi ada jumlah yang gugur dari kaum muslimin juga terbatas gitu ya dibandingkan dengan kaum musyrikin ya. Tentunya ada hikmah mungkin pesan-pesan khusus bagi kita semuanya Ustaz ya. Berkaitan dengan tadi ya musibah tadi ataupun ujian tadi kita harus bersabar gitu ya. Innallaha ma'as sabirin ya. Kemudian tadi ada doa-doa yang kemudian juga kita bacakan dari Allah Subhanahu wa taala. Iya. Nah, mungkin bisa enggak Ustaz disampaikan doa apa Ustaz ya yang waktu itu oleh Rasulullah dan para sahabatnya yang mungkin bisa kita contoh saat ini pada saat perang Badar. Apakah ada doa khusus yang Rasulullah panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala yang mungkin kita bisa terapkan atau bisa kita amalkan dalam kondisi kita saat ini? Gitu Ustaz. Kalau yang disebutkan dalam riwayat kan Rasulullah hanya berdoa waktu itu minta pertolongan kepada Allah dan beliau bersabda, kalaulah engkau mewafatkan kami semua di sini, maka berarti tidak ada orang yang beriman setelah itu. Nah, dan di situ kan terjadi pada bulan Ramadan ya, di saat mereka berpuasa, berarti tentunya orang yang berpuasa kan doanya lebih diijabahi. Nah, makanya kan kita harus ambil hikmah juga. Ya, pelajarannya gitu. Hikmahnya adalah selama bulan Ramadan kita harus memperbanyak ibadah dan khususnya doa. Iya, ya. Kayak gitu. Banyak doa doa terbaik kita pada Allah Subhanahu wa taala. Karena doa kita itu kita meyakini di bulan Ramadan, pas di bulan Ramadan kita juga lantunkan juga di waktu-waktu yang lebih potensi mustajab ya, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala di antara adzan dan iqamah. Iya. Kemudian pada saat hujan, kemudian pada saat sepertiga malam yang terakhir, pas ditambah lagi momentum Ramadan ini. Iya benar. Dan yang paling penting pelajaran berharga di bulan Ramadan yang kita ambil dari peristiwa perang Badar ya, seorang Muslim itu hendaknya nggak boleh pesimis dari pertolongan Allah. Seorang Muslim tidak boleh pesimis. Atau dilarang keras pesimis. Iya. Mendapatkan pertolongan Allah. Apapun ujian yang dia terima. Apapun ujian yang dia terima. Apapun ujian yang kita terima. Iya. Selama kita ini optimis, tidak bersuudzon terhadap Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita menyerahkan seluruhnya kepada Allah, berdoa, maka Allah Subhanahu wa taala pasti semuanya akan melihat ya. Kesabaran seorang hamba pun akan Allah nilai. Terkadang kita ini mungkin masih ada sedikit pesimis sedikit ya. Keraguan maksudnya kapan ya pertolongan datang, kapan ini kesusahan diangkat, nah gitu kan. Nah, maka dalam peristiwa perang Badar itu segala sesuatu yang mustahil, nggak ada yang mustahil di sisi Allah. Kita meskipun jadi orang yang paling susah, kayaknya nggak dapat pertolongan, mustahil, tapi menurut matematika yang kita pandang, tapi di sisi Allah nggak ada yang mustahil. Makanya dari sinilah pentingnya peran sabar itu. Ya, Sufyan bin Uyainah pernah berkata, isbir, bersabarlah kamu alal mu'nah, di atas segala keletihan, kesulitan, ta'tikal ma'unah, pertolongan pasti datang. Iya. Pasti ya gitu. Masya Allah ya. Iya.
Dan mungkin juga ini saja jadi teringat lagi dengan salah satu ayat Allah Subhanahu wa taala, firman Allah Subhanahu wa taala yang mengkaitkan antara mungkin ini pertolongan Allah dengan keimanan dan ketakwaan. Walau anna ahlul qura amanu wa taqau la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Iya. Jadi keberkahan itu juga salah satunya adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala saja. Dengan keimanan dan ketakwaan. Keimanan dan ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Makanya orang-orang beriman itu dari zaman dahulu sampai zaman sekarang nggak akan disia-siakan. Udah, kita percaya aja. Kayak gitu. Kita percaya aja. Tanpa Allah kita nggak bisa apa-apa. Kayak gitu loh. Makanya kan dalam perang Badar pun Allah berfirman, "Wa ma qataltahum walakin Allah qatalahum. Wa ma ramaita id ramaita walakin Allah rama." Pada hakikatnya kamu yang bukan bunuh mereka, tapi Allah yang bunuh mereka. Di saat kamu melempar, juga Allah yang melempar mereka. Iya. Nah, di sini melempar kan ada dua penafsiran. Ada para ulama ahli tafsir, ada yang menafsirkan melempar anak bidik panah. Terus ada yang menafsirkan di saat Rasul melempar segenggam debu itu. Nah, ternyata menghancurkan ratusan kaum musyrikin. Karena tadi saat ada bantuan pertolongan dari malaikat yang Allah turunkan tadi. Itu, Mungkin melemparnya cuma satu, tapi ternyata yang kena banyak. Nah, itu kan mustahil ya istilahnya. Tapi segala sesuatu nggak ada yang mustahil. Kalau Allah sudah menolong seorang hamba, nggak ada yang bisa menghalang-halangi. Gitu. Masya Allah. Ya, alhamdulillah Bapak Ibu sekalian dan juga peserta kajian sore hari ini ya, dialog sore hari ini. Masya Allah tadi kita sampaikan pada Ustadz Said ya, barakallahu fikum atas faedah-faedah tadi juga sharing pada kita sekalian, hikmah dan pelajaran yang kita bisa dapatkan dari kisah sebuah perang Badar yang tentunya Masya Allah ya, perang Badar ini terjadi di bulan Ramadan. Terjadi bulan Ramadan yang pertama kali ya, puasa ini, syariat puasa Ramadan ini diturunkan kepada Rasulullah dan para sahabatnya. Bisa dibayangkan, pertama kali mendapatkan perintah berpuasa secara penuh selama 1 bulan penuh, kemudian disitulah Allah uji keimanan kaum muslimin dengan mengharuskan mereka, kemudian ada ujian berupa perang Badar. Bisa dibayangkan, di tengah padang pasir yang tandus, dalam keadaan berpuasa, dalam keadaan mungkin juga lapar dan dahaga begitu ya, tapi Allah Subhanahu wa taala berikan ujian berupa perang Badar tadi, dan Masya Allah ya, dengan keyakinan, keimanan, kemudian ketakwaan para sahabat ya, bersama dengan bimbingan Rasulullah SAW, Rasulullah dan kaum muslimin saat itu bisa menghadirkan, mendapatkan kemenangan dari tentunya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tadi ada satu pelajaran dari Ustadz yang bisa kita ambil dari kisah ini, ternyata di dalamnya adalah kita harus senantiasa optimis gitu ya Ustadz ya, dan berhusnuzon gitu ya, berhusnuzon pada Allah Subhanahu wa taala, berbaik sangka pada Allah Subhanahu wa taala terkait dengan ujian-ujian tadi. Karena tidak Allah menimpakan sebuah ujian pada kita, kecuali disitulah kita diuji keimanan dan kesabaran kita. Bila kita mampu menjaga keimanan, ketakwaan, kemudian menjaga kesabaran kita, maka yakinlah di situ datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah Ustaz, ini satu pelajaran yang sangat berharga buat kita, dan tanpa terasa Ustaz ya, diskusi kita, dialog kita sudah sampai pukul 17.39. Sekali lagi jazakumullah khairan barakallahu fikum Ustaz, dan kami berikan kesempatan pada peserta semua yang hadir pada kesempatan sore hari ini ya, bisa kita tampung ya pertanyaan dari Ustaz para sekalian ya. Ini ada beberapa yang masuk pada kami di media redaksi ya. Yang pertama tadi sudah ya, apa sebab terjadinya perang Badar dan di mana terjadinya perang Badar? Tadi sudah kita sebutkan. Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah para sahabat tidak lapar dan haus gitu ya, karena para sahabat perang dalam keadaan puasa di bulan Ramadan ya. Mungkin bisa disampaikan kembali Ustaz ya. Iya, pastinya manusiawi ya. Para sahabat juga manusia biasa, merasakan lapar, merasakan haus. Namun disinilah terletak keajaiban Allah Subhanahu wa taala. Orang yang meninggalkan makanannya, minumannya untuk Allah, ya Allah ganti dengan sesuatu yang lebih baik. Jadi seakan-akan mereka pun lapar tapi ada yang ngasih makan, kan gitu. Sehingga nggak kerasa. Sebagaimana kita ini puasa, ya khususnya untuk jamaah Masjid Ibn Abbas di sini, kita harus yakin nggak akan ada dampak negatif pun dalam puasa itu. Jangan kita takut nanti mati, nanti kita penyakit, nanti kita nggak sehat. Justru puasa itu kalau kita jalani
untuk Allah, maka sekian banyak kemaslahatan. Dan nanti Allah ganti dengan sesuatu yang lebih baik, macam-macamnya banyak. Bisa jadi kita nggak kerasa sama sekali. Padahal hitung-hitungannya ya lapar secara manusiawi. Tapi karena niat kita bahwasanya ini menjalankan agama, udah nggak jadi soal. Nah gitu. Masya Allah ya, barakallahu fikum Ustaz Said ya atas tadi ya tausiah yang diberikan. Ya semoga Bapak sekalian bisa menjadi sebuah ilmu yang bermanfaat pada kita semuanya. Yang kita ambil dari kisah Perang Badar di sore hari ini ya. Tentunya nanti banyak sekali faedah-faedah yang sudah Ustaz hadirkan pada kita semuanya. Sekali lagi jazakumullah khairan. Dan kita masuk di sesi sebelum penutup Ustaz ya. Sini kami juga tentunya menyampaikan terima kasih jazakumullah khairan kepada seluruh peserta yang sudah hadir di Masjid Ibnu Abbas ya, khususnya dari santri kita Rumah Tabib Anas dan Bapak Ibu sekalian sudah hadir pada kesempatan sore hari ini. Dan tentunya juga pemirsa ataupun peserta yang bergabung di Zoom meeting ya. Kami sekali lagi sampaikan jazakumullah khairan dan tentunya kegiatan di sore hari ini Ustaz ya. Ini diselenggarakan oleh Sekolah Islam Anas ya bekerjasama dengan Masjid Ibnu Abbas dan insya Allah kegiatan sore hari ini itu akan terus berlangsung sampai dengan tanggal 20 Ramadan insya Allah Ta'ala dengan tema-tema yang menarik dengan bentuk kegiatan yang berbeda Ustaz ya. Di hari Senin dan di hari Rabu insya Allah kita ada kajian talk show tematik. Kemudian di hari Selasa dan hari Kamis ada dialog interaktif seperti ini Ustaz. Dan juga di hari Jumat insya Allah ada kajian muslimah. Dan diakhiri di hari Sabtu dan Ahad insya Allah akan ada kajian ataupun belajar tahsin bersama ustaz kita yang berasal dari Rumah Tabib Anas. Ya sekali Bapak sekalian, kami sampaikan terima kasih dan sebelum kita mengakhiri sesi ini ya ada sedikit informasi yang bisa kami sampaikan terkait dengan profil Sekolah Islam Anas supaya kita lebih mengetahui dengan lebih dalam begitu ya, lebih lengkap terkait dengan Sekolah Islam Anas ya. Pada panitia kami persilahkan untuk bisa menghadirkan profil atau informasi tersebutnya. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan di Yayasan Islam Anas Ahsan, Jakarta. Yayasan Islam Anas Ahsan merupakan lembaga yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan Islam, dan sosial. Yayasan Islam Anas Ahsan memiliki visi terwujudnya lembaga Islam yang berpedoman pada Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman salafus saleh yang bermanfaat bagi masyarakat di bidang keagamaan, pendidikan, dan sosial untuk membangun sumber daya manusia yang berkarakter dan berakhlak mulia. Sedangkan misi kami adalah, pertama, meningkatkan pendidikan yang bermutu dan pengajaran yang berkualitas. Kedua, membangun pusat dakwah, sosial, dan pendidikan yang berbasis pemberdayaan masyarakat. Dan ketiga, menyelenggarakan berbagai layanan sosial dalam membantu pemberdayaan umat. Unit-unit di bawah Yayasan Islam Anas Ahsan. 1. Kelompok bermain dan taman kanak-kanak atau KBTK Islam Anas. KBTK Islam Anas menggunakan kurikulum 2013 dengan menggunakan metode bermain sentra dalam memberikan stimulasi untuk menumbuhkan dan mengembangkan berbagai aspek nilai seperti agama dan moral, bahasa, kognitif, sosial, emosional, fisik motorik, dan seni. 2. Sekolah Dasar Islam Anas. SD Islam Anas adalah lembaga pendidikan dasar terakreditasi A yang mengacu pada kurikulum 2013. SD Islam Anas berorientasi pada pendidikan karakter Islami sesuai dengan pemahaman salafus saleh. Dalam pembelajarannya, SD Islam Anas memiliki kurikulum nasional yang diimplementasikan secara syar'i dan kurikulum diniyah yang terperinci, seperti Al-Quran, Akidah, Akhlak, Fikih, dan Sirah. Kami memiliki program unggulan seperti hafalan Al-Quran intensif dengan target 5 juz, program tahfiz 42 hadis arba'in, kurikulum bahasa Arab dan bahasa Inggris sesuai dengan tahap perkembangan anak. Alhamdulillah, Sekolah Dasar Islam Anas telah meraih beberapa penghargaan seperti juara perlombaan MTQ dan MHQ. 3.
PKBM An-Nas setara SMP. PKBM An-Nas setara SMP bertujuan membentuk generasi remaja yang paham dengan ilmu syar'i, serta memiliki kompetensi akademik, ilmu pengetahuan, teknologi, dan keterampilan hidup. PKBM An-Nas setara SMP menggunakan kurikulum nasional dengan 20% pembelajaran. Unit ini bertujuan untuk mencetak penghafal Al-Quran yang mutqin, bersanad, dan berakhlak mulia sesuai Al-Quran dan As-Sunnah, serta memiliki kompetensi ilmu penunjang untuk memudahkan santri dalam menghafal Al-Quran sehingga siap menjadi pendidik yang berkompeten bagi masyarakat. Dalam menghafal, Rumah Tahfiz An-Nas menggunakan metode talaki dan tikror agar memudahkan santri dalam menghafal secara mutqin. Kami menggunakan waktu sholat, baik sholat wajib maupun sholat sunnah, sebagai momen untuk murojaah santri. Di Rumah Tahfiz An-Nas dan Ma'had Ummahatul Mukminin, para santri dibekali materi diniyah seperti bahasa Arab, fikih, tajwid, akidah, hadis, nahwu, syaraf, dan khat. Di antara program unggulannya adalah program kejar sanad, qiraah, dan matan-matan tajwid. Bahasa Arab, program karantina tahfiz 30 juz mutqin dengan bacaan standar sesuai tajwid yang benar. 6. Sekolah Orang Tua Jakarta. Kami menyadari bahwa keberhasilan pendidikan anak di sekolah juga dipengaruhi oleh pola asuh dan pendidikan dari orang tuanya di rumah. Karena itu, kami mengadakan program parenting melalui Sekolah Orang Tua Jakarta. Sekolah Orang Tua Jakarta didirikan oleh Yayasan Islam Anas Ahsan sebagai sarana untuk orang tua mendapatkan ilmu dalam mendidik anak berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, alhamdulillah. Jazakumullah khairan kepada panitia yang sudah memutarkan video ya, khususnya terkait dengan profil Sekolah Anas, dan tadi terakhir adalah Rumah Tahfiz Anas ya. Tentunya Bapak sekalian, jadi kami sampaikan sebelum kita closing pada sesi sore hari ini, Sekolah Islam Anas telah menyelenggarakan beberapa program pendidikan, yaitu mulai dari KPTK, kemudian program sekolah dasar, program PKBM setara dengan SMP dan SMA, dan juga ada Rumah Tahfiz Anas, dan juga ada Ma'had Ummahatul Mukminin. Kami persilakan pada Bapak sekalian dan juga peserta yang hadir di sini yang ingin mengetahui lebih lanjut terkait dengan Sekolah Islam Anas, bisa mengunjungi website Sekolah Anas ya, anas.org, atau Anas Soleh Cerdas yang bisa diakses di Facebook, kemudian Instagram, atau juga live dari channel YouTube yang ada. Tentunya di sini kami sebagai moderator di sesi sore hari ini menyampaikan permohonan maaf apabila dalam kami mendamping Ustadz dan Bapak Ibu sekalian terdapat khilaf dan kesalahan. Dan kepada Allah Subhanahu wa taala kita mohon pertolongan, semoga banyak manfaat yang kita bisa hadirkan dari sesi dialog interaktif di kesempatan sore hari ini. Sekali lagi kami haturkan jazakumullah khairan kepada Ustadz Said Ruslan Hafizahullah taala, dan juga Bapak Ibu sekalian dan juga sahabat pembelajar, adik-adik semua yang sudah menyimak kisah perang Badar yang terjadi di bulan Ramadan. Tentunya dari kisah tadi banyak faedah dan ibrah yang kita bisa pelajari bersama, dan bisa kita jadikan sebuah penyemangat dan motivasi untuk kita bisa hadirkan amal-amal soleh terbaik kita di bulan Ramadan ini. Tetap optimis, kemudian tetap berbaik sangka pada Allah Subhanahu wa taala, dan yakinlah pertolongan Allah Subhanahu wa taala senantiasa hadir pada kita semuanya. Mungkin dan terakhir, marilah sama-sama kita akhiri sesi ini Ustaz dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.